Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Sofyan, mahasiswa ekonomi syariah kelas A, akan mereview buku yang berjudul tentang filsafat dan teori kepemimpinan. Tapi sebelum itu saya memohon izin kepada Bapak Muhammad Zaini Elwahyu SPD MBD yang selaku dosen pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Baik, kita akan menjelaskan dan review buku ini. Buku Filsafat dan Teori Kepemimpinan. Buku ini pertama kali terbit pada tahun 2021 dan diterbitkan oleh penerbit Ahli Media Press. Buku ini ditulis oleh Dr. Wendy Sepmati Hutahian SE MTH. Dalam buku ini penulis telah menjelaskan dan memaparkan tentang bagaimana teori kepemimpinan itu bisa dipelajari dan juga bisa untuk dikembangkan oleh setiap individu yang memiliki jiwa kepemimpinan. Oleh sebab itu, dalam buku ini penulis telah memaparkan sebuah gagasan dan juga rangkaian yang bersifat komprehensif mengenai skema dan filosofi tentang teori kepemimpinan. Buku ini menjabarkan tentang bagaimana kepemimpinan itu memiliki pengaruh yang sangat luas bagi seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Salah satu poin penting yang ditulis oleh Dr. Wendy Sepmati Hutahian dalam buku ini ialah buku ini memberikan gambaran tentang bagaimana seseorang yang pada intinya dia memiliki karakteristik dan juga keahlian untuk menjadi pemimpin agar bisa menjadi pemimpin yang seutuhnya. Penulis telah menjelaskan bahwasannya poin penting dalam buku ini adalah kemampuannya untuk menjelaskan dan juga menjabarkan tentang filosofi yang penuh dengan wawasan tentang kepemimpinan yang konkret. Di sini penulis secara jelas dan juga gamblang telah memberikan arahan bagaimana teori kepemimpinan itu dibentuk melalui berbagai gagasan dan konsep yang terjalin rapi di setiap babnya, sehingga dapat dipahami dan dipelajari oleh setiap kalangan yang ingin memiliki jiwa kepemimpinan. Baik, di dalam buku ini penulis mengambil berbagai sumber untuk menjadikan buku ini sebagai buku yang memiliki nilai estetika di dalam kepemimpinan. Oleh sebab itu, beliau Dr. Wendy Sepmati Hutahian telah menyertakan tentang bagaimana metode-metode kepemimpinan, baik itu yang berasal dari metode klasik maupun metode modern yang saat ini banyak dikembangkan dan dipakai oleh setiap kalangan yang memiliki jiwa kepemimpinan. Oleh sebab itu, buku ini memberikan gambaran dan wawasan yang luas tentang ilmu kepemimpinan. Baik, kita lanjut. Dalam buku Filsafat dan Teori Kepemimpinan, beliau selaku penulis telah menjelaskan di dalam setiap bab yang terdapat di dalam buku ini tentang bagaimana kepemimpinan itu dibentuk dan juga dikelola dengan baik sehingga menghasilkan pemimpin yang bisa bermanfaat
untuk setiap kalangan. Di setiap bab buku ini, penulis akan meninggalkan banyak sekali manfaat-manfaat dan faedah, sehingga bisa dikatakan apa yang tertulis dalam buku ini mengandung banyak sekali tinta emas di setiap bagiannya. Di sini kita bisa melihat bagaimana perkembangan dinamika kepemimpinan dari zaman ke zaman, sehingga kita bisa mempelajari tentang bagaimana kepemimpinan itu berjalan. Kita berada sesi terakhir pada buku ini tentang kesimpulan. Dalam buku ini, beliau telah menyimpulkan tentang bagaimana kepemimpinan itu seharusnya dijalankan. Memang terdapat banyak sekali perbedaan dalam konsep kepemimpinan, baik itu konsep kepemimpinan yang memang berasal dari barat maupun dari timur, sebab di setiap bidangnya atau di setiap daerahnya memiliki karakteristik dan juga ciri khasnya masing-masing. Oleh sebab itu, setiap pemimpin dituntut untuk bisa mengikuti dan mengembangkan setiap bagian dari anggota-anggotanya untuk bisa dipimpin. Untuk itu, penulis berusaha mewujudkan konsep kepemimpinan berdasarkan dengan kemajuan zaman, di mana dia memimpin. Ya, sampai di sini review buku tentang filsafat dan kepemimpinan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.